وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang indah, malam yang cantik, malam yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita, Allah kumpulkan kita di majlis yang indah, majlis yang baik, majlis yang mulia untuk kita membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Langgar Al-Abrar. Masya Allah, bersama orang-orang yang baik, yang insya Allah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita, juga semua imam masjid ini, muadzinnya, takmir masjidnya, guru-guru kita. Saya baca di antaranya Al-Ustaz Guru Haji Syarif Azhari, Masya Allah, polisi, tapi tadi membawa sekakur sirihnya lebih daripada Ustaz. Sedikit tapi mantap, luar biasa. Semuanya ada, dari mengajak kita cinta kepada Allah, mengajak kita ingat Rasulullah, syafaat Nabi, sampai ucapan terima kasih komplit. Barakallahu fiik. Kita doain dan panjang umur. Juga Ustaz Ansari, yang mana Ustaz kita suaranya indah, Masya Allah, imam kita. Juga Ketua Mushola Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Haji Hasnur, Masya Allah. Ustaz Syauki, guru kita. Juga guru hadrah wal fajri wa layalin ashr. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan semuanya insyaallah. Allah panjangkan umur semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita berbahagia, kita gembira karena kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kita hari-hari kita gembira dengan beliau. Kita memperingati maulid beliau bukan berarti kita memperingati hari lahir beliau saja, akan tetapi hari kita selalu memperingati beliau. Tidak tahu pentingnya kemuliaan maulid kecuali mereka-mereka yang tahu kemuliaan siapa yang kita peringati, siapa yang kita rayakan, siapa yang kita gembira karenanya. Dan gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita buat-buat, kita gembira. Kalau kita gembira, ada gembira itu yang berpahala, ada juga gembira yang dosa. Gembira yang dosa ada. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan gembira, sesungguhnya Allah tidak suka dengan mereka-mereka yang bergembira. Gembira kenapa? Karena ini menceritakan tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa inna mafatihahu latanu bil ulil hubab wa inna mafatihahu latanu ulil usbati minkum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun yang dia bergembira karena kesombongan dengan hartanya, gembira karena mengumpulkan harta, gembira karena mengumpulkan dunia, kemudian sombong dan bakhil, kedekut. Si Qarun ini kemudian id qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya mengatakan jangan kamu gembira. Karena sesungguhnya Allah tak suka dengan orang-orang yang bergembira. Gembira seperti ini nih, gembira karena sombong, bergembira karena pelitnya dia,
gembira karena dia dengan mencintai dunia. Akan tetapi begitu juga dengan sedih. Sedih itu ada yang berpahala, ada yang dosa. Ketika kita sedih karena dosa kita sedih karena kita jauh dari Allah, di malam hari kita menangis. Nah, yang seperti ini yang mendapat pahala. Bahkan ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungannya nanti di mahsyar. Siapa? Di antaranya salah satu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang berzikir di malam hari, menyendiri, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedih kayak gini dapat pahala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku sesungguhnya aku bersama, yakni ma'iyah. Bersama itu dekat sangat. Bersama siapa? Hamba-hambaku yang hatinya renyuh, yang hatinya sedih, yang hatinya munkasirah itu sedih lah karena Allah Subhanahu min ajli, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih yang kayak gini dapat pahala. Tapi ada juga sedih yang dosa, sedih yang nggak boleh, ya, sedih yang mendapat murka Allah. Apa itu? Sedih berlebih yang sampai tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, ini nggak boleh. Ya, seperti sedang mendapat musibah, ada yang meninggal atau sedikit dikasih musibah dari harta kita, maka kita bersedih, mukul-mukul tubuhnya, mengeluarkan kata-kata yang membuat tidak ridho hati. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Jadi hati ini beribadah juga, sebagaimana anggota tubuh kita beribadah, maka hati kita pun juga beribadah. Kemudian gembira seperti apa yang diperbolehkan. Kita gembira yang mubah itu boleh, akan tetapi ada gembira yang diperintah oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah. Apa ini keutamaan? Mereka-mereka yang mendapatkan ilmu, dengan kita mendapat ilmu, kita gembira. Kita duduk sini, insya Allah semuanya dapat ilmu. Alhamdulillah. Wa bi rahmatihi, dan rahmat di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, innama ana rahmatul muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semua. Jadi rahmat, ketika kita mendapat kebahagiaan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rahmat yang paling besar adalah dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita layak dan kita patut untuk gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka gembira. Jadi malam hari ini kita gembira. Yang sedih, lupain dulu kesedihannya, jangan dibawa. Tunjukkan wajah gembira, happy, senang. Kenapa? Karena kita memuliakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, bahkan dari awal maulid sampai akhir maulid, terkadang sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali maulid di mana-mana, semuanya ingin menampakkan gembira. Masjidnya, langgarnya dihias-hiasin. Untuk apa? Untuk menunjukkan kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, man fariha bina farihna bihi. Mereka yang gembira karenaku, maka aku juga akan gembira dengannya. Kita gembira karena Rasulullah, tahuilah Rasulullah pun bahagia dengan kita. Rasulullah juga gembira dengan kita. Apa yang kita perbuat di masjid ini akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat kita dari tadi duduk sini baca maulid kan bersolawat, maka solawat kita sampai dan didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadisnya, min muslimin yusalli alayya illa wa bullightu. Tidak ada satu muslim pun
bersolawat kepadaku kecuali disampaikan solawatnya kepadaku. Solawat kita nih sampai kepada Rasulullah dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu solawat kita dijawab. Walaupun kita nggak dengar jawabannya, walaupun kita nggak merasa jawabannya, tapi kita yakin karena Rasulullah nggak mungkin berbohong. La yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya. Beliau telah mengatakan bahwasanya ma minkum yusalli alayya illa wa raddallahu alayya ruhi li arudda salamahu. Tidak ada satupun dari umatku bersolawat kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku untuk aku jawab solawatnya. Jadi solawat yang kita baca satu persatu dijawab oleh Nabi SAW. Rasulullah dengar, Rasulullah melihat, Rasulullah menjawab satu persatu dan disebut nama kita dan nama bapak kita. Disampaikan sama malaikat, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan. Nama bapak kita disebut juga. Fulan bin Fulan yusalli wa yusallim alaih. Dijawab sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan bahwasanya solawat itu di dalamnya selain melaksanakan perintah Allah, juga di dalamnya ada zikir, juga di dalamnya ada birrul walidain. Ada pahala birrul walidain karena nama kita disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu persatu solawat kita dijawab, kita dilihat wajah kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yaumul qiyamah ketika kita jumpa dengan beliau, kita nggak perlu lagi mengenalkan diri kita. Kita nggak perlu lagi mengenalkan diri kita. Kenapa? Karena Rasulullah sudah kenal. Rasulullah sudah sering melihat kita dengan solawat-solawat kita yang disampaikan kepada beliau. Suatu ketika ada orang bermimpi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan Rasulullah lewat, dibiarin aja, nggak melihat wajahnya. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, dipanggil-panggil, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya. Kemudian ya Rasulullah, ulama mengatakan bahwasanya engkau mengenali umatmu lebih daripada seorang ibu mengenali anaknya. Tapi kenapa kau tidak mengenaliku? Kenal, akan tetapi sekenal apa aku denganmu adalah sebanyak mana engkau bersolawat kepadaku. Semakin kita bersolawat, semakin Nabi SAW mengenal kita. Jadi kita nggak perlu mengenalkan diri lagi, tapi kita sudah dikenal oleh Nabi SAW. Dan solawat adalah hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memerintahkan bersolawat, Allah mengabarkan dulu kepada kita dan kepada semua umat Nabi bahwasanya Allah dulu bersolawat, para malaikatnya bersolawat, baru Nabi Muhammad, baru kita semua umatnya disuruh bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yushollun, terus dan terus bersolawat sampai, karena lafazannya adalah fi'il mudhari, maksudnya terus, nggak ada putusnya bersolawat kepada Nabi SAW. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergabung sahabat pada datang kepada Nabi Muhammad, tanya, ya Rasulullah, kalau salam kepadamu kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam tahu, tapi bagaimana kami untuk bersolawat kepadamu? Tanya bagaimana caranya solawat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kita nggak tahu besarnya solawat kepada Nabi Muhammad, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk kita meminta kepada Allah, untuk Allah lah yang bersolawat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma salli, ya Allah bersolawatlah. Jadi solawat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka dari itu rugi kalau kita nggak banyak bersolawat. Banyak hari-hari kita dengan solawat. Amaluna bainal qabuli wa raddiha ila as-salata ala nabiyyi Muhammadin. Amal kita antara diterima dan tidak. Akan tetapi solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti diterima dalam keadaan apapun. Walaupun terkadang solawatnya banyak riaknya, banyak ujubnya, banyak takaburnya, nggak khusyuk dengan ghaflah,
tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu memperbanyak sholawat untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita paling tidak nih seorang muslim paling tidak jangan kurang dari 300 kali bersolawat. 300 itu sedikit, nggak sampai 5 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja udah mudah. Tapi mau sholawat yang lebih bagus lagi, boleh ada sholawat Ibrahimiyah yang dari hadis yang sahih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam tasyahud itu sholawat Ibrahimiyah. Ada sholawat lagi juga banyak sholawat. Ada sholawat dari Habib Ali Al-Habsyi, ada sholawat Al-Fatih, ada banyak sifat-sifat sholawat yang perlu kita baca juga untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, selain kita memperbanyak sholawat, kita juga perlu untuk memperbanyak membaca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenal kepada beliau, untuk kita terus semakin kita kenal semakin kita cinta. Kalau udah cinta nanti akan mudah untuk kita melakukan sunnah-sunnah beliau, besarkan agungkan sunnah Nabi Muhammad apapun itu. Dan sehingga ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita cinta dengan orang-orang yang saleh, nanti yaumul qiyamah nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau. Ada seorang sahabat bernama Thauban, dia dalam keadaan dia selalu bersama Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi dia ikut. Suatu ketika Rasulullah sudah malam, Rasulullah pulang ke rumahnya, Thauban disuruh balik ke rumahnya. Kemudian Thauban malam-malam datang di depan pintu Rasulullah dengan badannya bergetar, nangis sambil berkeringat, nangis-nangis. Kemudian Rasulullah mendengar ada siapa itu di luar pintu. Keluar nih Rasulullah, dibuka pintu, ternyata ada Thauban di situ. Ya Thauban, malah apa yang terjadi padamu? Ya Rasulullah, aku sedih. Baru sebentar aku berpisah denganmu, aku sudah merindukanmu. Aku berpikir bagaimana nanti yaumul qiyamah, kalau ada di mahsyar, kalau ada di sirat, kalau ada di mizan, kalau ada di kubur. Ya Rasulullah, kalaupun aku masuk surga, aku hanya umat biasa ya Rasulullah. Sedangkan engkau adalah Nabi yang mulia, Nabi yang dicintai oleh Allah. Kamu berada di surga yang paling tinggi, Firdausul A'la. Ya Rasulullah, aku enggak mau masuk surga kalau jauh darimu. Allah, lebih baik disiksa di neraka selama mata selalu memandang Nabi Muhammad SAW. Cinta yang luar biasa dari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kemudian apa jawab Rasulullah untuk menenangkan Thauban, sahabatnya yang sedang bersedih? Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Jadi ini dia bahagia sekali. Ada satu lagi juga orang ketika Rasulullah sedang khutbah, Rasulullah sedang ceramah, dia mengangkat tangannya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan yaumul qiyamah ya Rasulullah? Rasulullah sedang ceramah, diputus sama dia tanya mata sa'ah. Rasulullah diam, Rasulullah tanya ma'adatta laha, apa yang kau siapkan? Sudah siap apa? Nanya yaumul qiyamah. Udah siap belum datang yaumul qiyamah? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu laha min kasratis shalah wal siyam. Aku enggak banyak sholat, aku enggak banyak puasa, aku enggak banyak ibadah, walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Jadi yang membuat kita nanti dekat di surga bersama Rasulullah SAW bukan amal ibadah kita. Bahkan masuk surga pun bukan dengan amal ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita dekat dengan Rasulullah adalah cinta kita dengan Rasulullah SAW. Juga husnul ittiba, sebaik apa kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumul qiyamah aktsarukum alayya salatan. Juga yang paling dekat dengan nanti yaumul qiyamah adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi hidup di dunia gunakanlah untuk selalu membuat Rasulullah bahagia.
untuk selalu membuat Rasulullah ridha dengan kita. Bagaimana hari-hari kita yang kita pikirkan, bagaimana Rasulullah bahagia, bagaimana Rasulullah tersenyum, dan bagaimana Rasulullah SAW ridha dengan kita. Yaitu yang paling terpenting adalah untuk kita mengikuti akhlak beliau dan kita menjadi orang yang bermanfaat. Berusahalah untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini, karena semakin kita banyak memberikan manfaat kepada sesama muslim, maka semakin itu juga besar cinta Allah dan Rasulnya kepada kita. Nabi SAW bersabda, kullukum iyalullah, sesungguhnya kalian semua adalah iyalullah, muhtajuna ilallah, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbukum ilayya wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyalih, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Jadi kita memberikan manfaat. Nabi SAW banyak berkorban untuk kita. Hari-harinya hidupnya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmah kepada umat, berkhidmah kepada umatnya, hari-hari waktunya, semuanya. Beliau adalah Nabi SAW bukan orang miskin, bukan orang kaya raya, hartanya memang banyak. Sampai ada orang punya kitab namanya Amwalun Nabi, hartanya Rasulullah SAW, begitu banyak hartanya Rasulullah. Tapi mana ketika beliau meninggal, semuanya habis diinfakkan, digunakan untuk jalan Allah dan Rasulnya. Begitu juga istrinya tercinta Sayyidah Khadijah, orang yang kaya raya. Setengah dari kekayaan orang Mekah itu dimiliki oleh Khadijah, wanita tapi kaya raya. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, digunakan untuk apa hartanya? Digunakan semuanya untuk jalan Allah dan Rasulnya, untuk memberi manfaat kepada sesama muslim. Maka semakin kita memberi manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyayangi kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih. Siapa yang membantu hajatnya sesama muslim, maka Allah akan membantu hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullah. Orang yang membantu melepaskan kesusahan satu orang muslim, maka Allah akan bantu dia di yaumul qiyamah nanti. Di dunia kita bantu sesama orang muslim, maka Allah akan bantu kita. Pahala yang paling besar adalah memberikan hajat seseorang muslim. Dicari. Kalau ada seorang muslim yang memerlukan hajat, apalagi sedekah dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Ketika kita bersedekah, tangan kanan kita, tangan kiri kita jangan melihat, peribahasanya gitu. Maksudnya nggak ada yang tahu. Sedekah sir tutfi ghadabar. Sedekah dengan diam-diam ini akan mematikan marahnya Allah Subhanahu wa taala, memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilanjut lagi, man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang mau menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya yaumil qiyamah nanti. Jadi ketika melihat aib sesama muslim, jangan diceritakan, tapi tutup, diam. Karena kalau kita ceritakan, kita buka, nanti akhirnya jadi riba, jadi namimah, jadi mengadu domba. Ini dosanya sangat besar sekali kalau kita melihat aib sesama muslim. Begitu juga dengan aib sendiri, jangan dibuka-buka. Kalau kita udah berbuat dosa di malam hari, jangan pagi harinya cerita. Oh, kita malam tadi mencuri, oh malam tadi minum khamar, naudzubillah, oh malam tadi pergi dengan boyfriend, girlfriend, dengan pacarnya. Ini pak dosa nih, jangan diceritakan, diem. Ketika berbuat dosa, diam tapi taubat, sedih dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni, karena ketika kita menceritakan aib kita, maka dosa menceritakan aib ini lebih besar daripada aibnya itu sendiri, daripada dosanya itu sendiri. Karena apa? Karena ketika Allah sudah menutup aib kita, malah kita sobek itu satir, kita sobek itu penghalang itu hijabnya. Allah sudah hijab kita,
supaya kita tertutup, karena innallaha idza satara ghafara. Allah kalau menutup berarti Allah ingin mengampuni. Jadi Allah meminta kita untuk taubat, untuk memohon kepada Allah. Jangan malah kita cerita-cerita tentang aib kita, apalagi aib sesama muslim, apalagi aib keluarga sendiri. Ya Allah, jangan diceritain. Seorang istri keluar cerita deh tentang aib suaminya, suaminya punya salah sedikit aja dicerita-ceritakan aibnya. Ini dosa sangat besar sekali ini. Hati-hati ya, jangan sampai, karena ini akan membuat murka Allah dan murka Nabi Muhammad SAW. Begitu juga suami, ketika istrinya ada kesalahan, jangan diceritakan kepada orang lain, tapi diselesaikan di rumah. Ya, diselesaikan dengan bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Jadi kita berusaha hari-hari kita membuat Nabi SAW ridha dengan kita memperbanyak berkhidmah kepada sesama muslim. Ada masjid, ada surau, ada langgar, ada ma'had, ada orang mau menuntut ilmu, bantu mereka, tolong mereka. Usahakan bagaimana masjid itu selalu berjalan dengan baik, makmurkan masjid. Ini adalah khidmah kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita manusia, bahkan semut nih, semut binatang kecil, karena khidmahnya, karena perhatiannya kepada kaumnya, Allah muliakan semut tuh, sampai namanya disebut di dalam Al-Quran, sampai dijadikan satu surat khusus ayat semut. Jadikan ayat, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Wahai rakyatku, hati-hati, selamatkan diri kalian, karena ini takut nanti Sulaiman dan tentaranya lewat, dia akan menginjak kalian. Semut yang memperhatikan rakyatnya, memperhatikan kepentingan rakyatnya daripada kepentingannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ini binatang, apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita memberi manfaat untuk sesama muslim. Maka yang paling dicinta oleh Allah adalah mereka-mereka yang saling memberi manfaat. Tapi kalau kita nggak bisa memberi manfaat, paling tidak kita jangan mendolimi atau mengganggu, jangan menyakiti. Karena jaga lisan kita dari mencaci, memaki, menghina. Salam manhaj kita, thariqah kita adalah salamatul lisan minad dam. Selamat lisan kita ini dari mencaci, memaki, ghibah. Jangan sampai ya. Siapa itu orang muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah yang selamat sesama muslim itu dari lisannya atau dari tangannya. Jadi selamatkan orang muslim dari lisan kita. Kalau nggak bisa ngomong baik, paling nggak diemlah. Satu kalimat yang baik, sedekah. Kita nggak bisa berbuat baik, nggak bisa bersedekah dengan harta kita, paling tidak sedekah dengan senyum kita. Senyum pun pelit, ya aduh, gimana nih? Senyum pun gedekut, jangan. Karena la tahtaqiranal ma'rufa syai'an, jangan kita anggap perbuatan baik satu pun jangan kita anggap kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin thalik, walaupun kamu melihat saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi selamatkan muslim dari lisan kita, selamatkan muslim dari tangan kita, jangan menggolimi dan jangan menyakiti. Juga selamatkan hati kita, jangan hati kita ada dengki, jangan hati kita ada hasad, jangan hati kita ada takabur, sombong. Karena di sebagian besar dari umat Nabi SAW ada para wali, namanya wali abdal. Wali abdal atau disebut sebagai budala, yakni wali abdal. Siapa itu wali abdal? Mereka kata Rasulullah, inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kasrati siyamihim wala salatihim wala sadaqatihim. Mereka bukan masuk surga dengan banyaknya salat, bukan banyaknya ibadah, tapi mereka masuk ke dalam surga di sakhawatil anfus wa salamatus sudur, jiwa yang dermawan, baik hati.
Ya, hatinya salamatus sudur, hatinya selamat. Maksudnya nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada hasud, nggak pernah marah sesama muslim. Hatinya bersih. Mereka-mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan nanti yaumul kiamat nggak akan manfaat harta kalian, nggak akan manfaat anak-anak kalian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa itu selamat? Hati yang bersih, nggak kotor. Jadi kita berusaha untuk membersihkan hati kita dengan kita selalu introspeksi diri, berusaha untuk memenuhi hati kita dengan rahmah kepada sesama muslim, berkhidmah dan membersihkan hati. Yang ketiga, kita berusaha menjalankan syariat Nabi SAW dengan betul-betul. Salatkan sholat 5 waktu, jalankan sholat 5 waktu. Kemudian ibadah kita yang wajib kita jalankan dulu, yang wajib kita perbaiki. Baru setelah itu kita perbanyak dengan sunnah. Jangan maulidnya iya tapi subuhnya hilang. Wah, itu banyak tuh maulid sampai tengah malam, qasidahnya luar biasa, tapi sholat isya'nya, sholat subuhnya nanti kok sama unutnya waktu duha. Nah, ini nggak baik. Maulidnya baik, cuman yang wajib ini perlu diperbaiki karena mendekatnya kita kepada Allah yang paling disuka oleh Allah adalah dengan kita menjalankan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku suka adalah ketika dia pertama menjalankan yang wajib-wajib dulu, baru setelah itu dia memperbanyak yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba, sampai akhirnya dia selalu memperbanyak berbuat sunnah, sholat rawatib, dia banyak sholawat, banyak ibadah, kemudian hatta uhibba, sampai aku jadi cinta sama dia. Kalau sudah Allah cinta sama kita, apa yang terjadi? Apa yang Allah kasih? Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru biha. Aku akan jadi telinganya ketika dia mendengar, aku akan jadi matanya ketika dia melihat, aku akan jadi tangannya ketika dia gerakkan, aku akan jadi kakinya ketika dia berjalan. Apa maksudnya? Kenapa Allah jadi mata kita, jadi telinga kita, jadi tangan kita, jadi kaki kita? Maksudnya Allah jaga tubuh kita tidak berjalan kecuali yang Allah ridha, tidak melihat kecuali yang Allah ridha, tidak mendengar kecuali yang baik-baik, tidak menggerakkan tangannya kecuali untuk yang baik. Allah jaga tubuh kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Allah jaga tubuh kita dari berbuat maksiat. Maka kalau sudah seperti itu, dialah para wali Allah yang Allah jaga. Kemudian Allah mengatakan fa idza da'ani la ujibanna. Kalau dia minta kepadaku, aku pasti kasih. Langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta aja, makanya orang-orang kayak gini mustajab dakwahnya, doanya mustajab. Kita minta doa kepada orang-orang yang saleh, doanya lebih mustajab. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya, karena dia memperbanyak ibadah dan sholat sunnah, karena dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak untuk kita menjalankan hal-hal yang wajib, sholat jamaah kita, dan khususnya muamalah kita sesama muslim, muamalah kita di rumah kita dengan keluarga kita. Bagi perempuan-perempuan juga perlu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Ada satu nih, kita tutup dengan cerita ya. Ada satu orang perempuan, dia hamba sahaya, budak hamba sahaya. Dia hitam, dia datang kepada Rasulullah SAW, dia minta doa. Ya Rasulullah, aku sakit. Ini usra wa atakasyaf. Usra itu apa ya? Kalau kita bilang kerasukan itu. Bukan, kayak epilepsi gitu. Sakit apa itu? Ya, usra kayak nggak sadar gitu. Kayak epilepsi lah gitu, mungkin kita bisa bilang ya. Dia sakit kayak gitu. Usra wa atakasyaf. Kemudian ya Rasulullah, aku sakit kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Isbiri walakil jannah. Bersabarlah, kamu akan masuk surga. Orang ini ngomong lagi, ya Rasulullah, aku bersabar, nggak apa-apa aku sakit ya Rasulullah. Kalau kita sakit, kita bersabar akan dapat surga. Betul, saya bersabar ya Rasulullah. Tapi
Rabbi, ketika aku sakit, atakasyaf, auratku terbuka ya Rasulullah. Doakan supaya auratku tidak terbuka ya Rasulullah. Aku malu auratku terbuka. Kata Rasulullah, kalian mau tahu siapa wanita ahli syurga? Lihat ini perempuan ini. Dia wanita ahli syurga. Walaupun dalam keadaan gak sadar, padahal dia gak sadar nih, terbuka auratnya, dia takut. Dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut berdosa ketika terbuka auratnya, padahal dia gak sadar ketika itu. Tapi kita lihat sekarang perempuan-perempuan zaman sekarang dengan sadar, dengan gembira dia membuka auratnya tanpa ada rasa takut sedikit pun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kita insyaallah kita perbaiki dengan hadir maulid, kita baca sirah Nabi, tambah cinta kepada Rasulullah. Kita ingin selalu membuat bahagia Rasulullah. Orang laki-laki atau orang perempuan berusaha untuk menutup auratnya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk selalu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Masya Allah, saya nggak terasa sudah panjang saya berceramah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua yang hadir. Allah memberkahi majelis ini. Allah memberkahi semua yang hadir di surau Al-Abrar, di antara Al-Abrar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Tidak satu pun dari perempuan atau laki-laki berdiri dari majelis ini kecuali dosanya diampunkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Sekarang nih waktunya Allah mengabulkan hajat kita. Maka dari itu pejamkan mata, minta kalau ada satu doa yang kita lama pernah berdoa pada Allah belum dikabulkan, minta sekarang, insya Allah akan dapat kabar gembira dikabulkan oleh Allah. Doa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan akan dikabulkan pada malam hari ini, insya Allah. Doakan juga sesama muslim, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Doakan juga anak-anak kita yang jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bermanfaat. Orang tua kita semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Orang tua kita yang sudah meninggal semoga diluaskan kuburnya, diberikan cahaya kuburnya, dan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wal afu minkum. Minta maaf atas salah kata dan ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.